Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini saya mau mereview oleh-oleh dari Bojonegoro yang sampai di rumah saya melalui jasa titip. Yuk kita lihat apakah selama dalam perjalanan tidak merusak cita rasa dari makanan yang dibawa. Yang pertama, ini saya nitip serabi. Kebetulan jasa titipnya itu pulang dari Bojonegoro ke Malang jam 6 sore ya. Jadi dia membelikan saya serabi yang sengaja menjualnya sore hari. Ini kondisi serabi pagi-pagi saya ambil di rumahnya, udah sampai di Malang. Alhamdulillah serabinya aman ya ini. Ini nanti kalau mau makan saya tinggal kukus sebentar. Kelapanya kalau dibawa keluar kota, ini kelapanya biasanya diutuhkan seperti ini. Nanti kita parut sendiri kalau mau pakai kelapa parut. Nah, ini dibawanya dalam kondisi seperti ini serabinya. Kalau serabi khas Bojonegoro itu memang dimakan biasanya kalau tidak dengan kelapa parut, biasanya dengan santan yang gurih ya, bukan santan yang manis. Nah ini serabinya tetap kondisinya masih baik, layak makan. Walaupun perjalanannya cukup panjang ya dari Bojonegoro ke Malang. Harga serabinya ini per tangkap seperti ini melalui jasa titip saya 8.000, isinya 2. Kemudian ini ada getuk kampung yang dibelikan di pasar. Ini getuknya satu lonjor seperti ini, harganya 10.000 ya, sama diberi kelapanya juga dipisah seperti ini. Kita lihat bagaimana kondisi getuknya. Nah, alhamdulillah getuk singkongnya ini juga masih dalam keadaan baik ya sampai di rumah. Ini tinggal saya kukus sebentar, kemudian diparutin kelapa. Untuk serabi tadi dikasih juga tambahan bubuk ya, bubuk kedelai. Karena di Bojonegoro biasa juga memakan serabi itu dengan ketan. Nah, biasanya kelapa parutnya diberi tambahan bubuk kedelai. Di tempat penjual ketan SKJ ya, di Bojonegoro saya juga nitip bubuk kedelai. Ini isinya dalam satu box ini 200 gram, harganya 22.000. Ini jadi bubuk kedelai yang dipakai di tempat penjualnya di Bojonegoro sana ya. Kalau ini pasti aman ya karena tahan. Nah, yang ini mungkin agak jarang atau teman-teman banyak yang belum tahu kecuali orang Bojonegoro ya, atau daerah Babat, daerah Baureno, pokoknya daerah Tuban ke sana ya, ke perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini namanya adalah ale. Ini sejenis mirip tauge tapi bukan ya. Ini terbuat dari biji pohon kelampis seingat saya. Biasanya kalau untuk di Jawa Timur ini untuk campuran sayur ikan ya, mangut. Nah, itu biasanya dicampurin dengan ale. Karena sekarang makin mahal ya, ale dan susah ya dicari. Ini segini saya nitip ini 5.000 ya harganya, sedikit ya. Tapi cukup lah karena ini sebetulnya untuk penambah cita rasa. Jadi kalau misalnya sambal goreng itu bisa campurin pete. Nah, ini kalau di daerah Jawa Timur kalau masak mangut atau kadang-kadang pecel itu ada campurannya sayur ale. Selanjutnya ini ada panggang ya, iwak panggang lele. Yang saya suka kalau daerah sana itu panggangannya baunya asapnya tuh khas gitu. Beda kalau saya beli ikan asap yang di Malang ya. Nah, ini untuk lele harganya per tusuk seperti ini ya 8.000. Ini nanti saya rencananya mau saya penyet, sambal penyet dengan kemangi. Tapi sebelumnya biasanya saya panggang dulu sebentar, saya panasin ya, kasih minyak sedikit di teflon. Kemudian dipanasin,
bolak-balik ya karena ini dalam perjalanan. Kemudian kita penyet deh pakai sambal. Ini aman ya, alhamdulillah. Berikutnya ini yang 1 kantong besar. Nah, ini makin sudah susah ya, agak susah dicari. Kok di Malang nyari nggak akan ada. Ini namanya emping girut. Jadi jangan khawatir, ini akan membuat asam urat. Tidak ya, kalau emping melinjo iya asam urat. Tapi kalau emping girut, ini rasanya gurih ya nggak terlalu gurih sih. Agak-agak tawar. Kemudian ini kalau kita perhatikan, ini serat-seratnya banyak ya, karena dari umbi girut. Ini tinggal kita jemur sebentar, kemudian kita goreng. Biasanya menggorengnya diberi mentega sedikit ya, atau margarin supaya rasanya gurih. Jadi nggak perlu diberi garam lagi. Ini 1 kantong besar begini, ya 1 kilo begini. Harganya saya melalui jasa titip 65.000. Setelah serabi dan getuk dipanasin, didandang kira-kira 10 menit, saatnya saya mencicipi kuliner Bojonegoro yang saya rindukan ya. Mungkin teman-teman yang di perantauan juga ada yang merindukan jajanan khas dari daerah masing-masing. Nah, ini ya. Untuk serabinya ini diberi kelapa kalau di Bojonegoro seperti ini. Kelapa parut ya. Kemudian kalau suka pakai bubuk bisa ya, dikasih bubuk ini. Nah, bubuk kedelai. Kemudian kita makan untuk sarapan pagi atau jajanan sore biasanya ya. Nah, seperti ini. Kalau nggak suka kelapa parut bisa pakai santan yang gurih ya, bukan santan manis. Gimana? Pasti kepengen ya. Nah, ini kalau getuknya sudah dikukus, kemudian pakai kelapa juga. Kalau di kota kan kebanyakan getuknya getuk lindri ya, yang udah digiling. Tapi kalau di daerah Bojonegoro ini masih yang ditumbuk. Jadi getuk yang getuk kampung gitu, yang dari singkong kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk. Ini juga sama, makanya pakai kelapa parut. Kemudian kalau suka pakai bubuk kedelai. Nah, seperti ini. Kemudian kita nikmati getuk kampung Bojonegoro. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah melihat kuliner kue khas Bojonegoro, ini makanan tradisional ya, banyak penjual di Bojonegoro. Jadi kalau teman-teman misalnya mau baliknya itu siang, bisa mencari jajanannya ini yang jualan pagi. Tapi kalau pulangnya malam, bisa cari jajanannya yang buka sore hari. Di deskripsi nanti akan saya cantumkan alamat tempat saya just tip teman saya ini belinya di mana. Kalau mau beli pagi di mana, kalau mau beli sore di mana. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang kangen dengan kuliner Bojonegoro. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung channel ini. Untuk semua yang hobi kulineran, saya ucapkan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan dan olahraga supaya kita tetap sehat dan bisa menikmati kuliner Nusantara. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.